Halo Sobat Alternativa, balik lagi ke video yang kedua. Kita akan bahas terkait dengan huruf kapital. Nah, sebenarnya huruf kapital itu apa sih? Jadi, huruf kapital itu adalah huruf yang berukuran besar dan memiliki bentuk yang khusus. Maksudnya, dalam penggunaannya itu ada beberapa aturan, teman-teman. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya di sini ada kalimat kita harus belajar lebih giat. Kata kita bagian huruf K-nya itu akan kapital. Lanjut yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Di sini contohnya ada Dewi Sartika, di mana dia adalah nama orang, teman-teman, maka penulisannya akan kapital di setiap awal katanya. Bapak Koperasi itu termasuk dalam julukan, yakni Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga penulisannya harus kapital seperti itu. Yang ketiga, huruf kapital itu tidak digunakan untuk nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya di sini ada 15 watt dan juga ikan mujair, di mana ini dia tidak menggunakan huruf kapital ya teman-teman ya. Nah, di kata watt dan juga mujair teman-teman, di sini penulisan W dan juga M-nya itu nggak perlu kapital, seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan juga rumus. Di sini contohnya ada teori Darwin dan juga rumus Pythagoras. Penulisan Darwin dan juga Pythagoras ini merujuk kepada nama pencetusnya, teman-teman. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Di sini contohnya ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Di bagian petik 2 itu adalah mulainya petikan langsung, teman-teman. Jadi penulisan B itu akan kapital. Dan juga di sini kalau kita ngelihat di bagian nak, teman-teman, ini akan kita bahas. Di sini dia sebagai sapaan, maka dia nanti akan juga ditulis menggunakan awalan huruf kapital. Seperti itu. Ini pun ada kata mereka berhasil lulus di kamus impiannya, di bagian M-nya itu akan kapital. Lanjut, huruf kapital itu tidak digunakan untuk menulis huruf pertama unsur yang bermakna dari. Contohnya seperti bin, binti, boru, fan, kecuali dia itu dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas. Contohnya di sini ada Fatimah binti Salim, ada Indani Boru Sitanggang. Penulisan binti dan juga boru, teman-teman, di sini karena dia bermaksud atau bermakna anak dari, maka penulisannya nggak perlu kapital. Sedangkan kalau yang di bawah ini ada namanya Van Basten, di mana di sini dia digunakan sebagai awal nama, maka penulisannya harus kapital. Seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama dalam unsur agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya di sini ada penulisan Islam, Kristen, Al-Quran, itu diawali dengan huruf kapital. Lalu untuk penulisan Allah yang Maha Kuasa, itu penulisannya karena dia merujuk kepada nama ketuhanan, maka di setiap awal katanya akan menggunakan huruf kapital. Di sini ada juga nya, di mana nya ini dia merujuk kepada kata Allah, seperti itu. Lanjut, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama unsur keagamaan, akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademiknya. Di sini contohnya ada Tengku Umar dan Dr. Muhammad Hatta. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan sebagainya yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya di sini ada selamat pagi dokter dan juga siap jenderal, di mana kata dokter dan juga jenderal ini adalah sebagai unsur sapaan, maka ketika ditulis dia akan diawali huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tersebut. Contohnya di sini ada Wakil Presiden Adam Malik, ada Gubernur Papua Barat. Dalam catatan teman-teman, dia itu dituliskan secara spesifik. Contohnya di sini ada tadi Gubernur Papua Barat. Dalam ini dia itu merujuk pada subjek satu yang jelas, teman-teman. Tapi kalau cuma dia nanti dituliskan hanya gubernur datang ke Istana Merdeka, di sini gubernurnya belum tahu nih gubernur siapa, maka penulisannya nggak perlu kapital. Seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama bangsa, suku, bahasa, dan juga aksara. Tapi bagian bangsanya itu nggak perlu kapital dan sukunya, cukup nama dirinya yang mengikuti itu yang harus kapital. Nah, teman-teman, di sini ada pengecualian untuk penulisan bahasa jika nantinya digunakan untuk penggunaan nama, mata pelajaran, atau suatu subtes tertentu, teman-teman,
penggunaan kata bahasa yang diikuti dengan nama diri itu nantinya akan ikutan kapital. Contohnya mungkin Pak Budi mengajar bahasa Korea, seperti itu. Nah, di sini sudah jelas penggunaan bahasa Korea itu sebagai suatu mata pelajaran yang nantinya akan diajarkan oleh seorang guru. Terutama di sini namanya Pak Budi kayak gitu. Jadi penulisannya untuk penulisan bahasa Korea B-nya itu akan ikutan kapital. Ingat di sini hanya merujuk pada penggunaan nama mata pelajaran saja. Selain itu penggunaannya tetap sama seperti di aturan, yakni penggunaannya menggunakan awalan huruf kecil saja, seperti itu. Lanjut, huruf kapital itu tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa yang nantinya dia berupa bentuk dasar kata turunan, teman-teman. Di sini ada pengindonesiaan, ada keinggris-inggrisan, seperti itu. Nah, sebenarnya kata turunan tuh apa sih? Jadi kata turunan itu, teman-teman, intinya dia yang mengalami mungkin bisa dibilang proses pengibuhan ataupun mendapatkan proses pengulangan. Jadi penulisannya itu nggak perlu kapital karena di sini dia sudah tercampur dengan bentuk kata turunan, seperti itu. Jadi untuk i-nya itu nggak perlu kapital. Lanjut, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya di sini ada tahun Hijriah, hari Jumat, bulan Agustus. Tapi teman-teman, di sini aku memberikan catatan buat teman-teman bahwasannya untuk penulisan kata hari ini ada 2 aturan. Ketika nanti nama harinya itu dia dapat disebutkan secara langsung teman-teman dan kita tuh langsung paham subjek yang tuju itu apa. Contohnya misal hari Natal, hari Idul Fitri, dimana kalau hari Idul Fitri kan kita udah tahu nih, oh konteksnya itu untuk perayaan umat muslim. Berarti penulisannya hari itu bukan satu kesatuan, maka penulisannya tetap kecil saja. Jadi hari hanya kecil, Idul Fitri itu nanti i-nya yang kapital. Nah, jika nanti dia itu merujuk kepada suatu nama hari yang dia itu konteksnya masih luas atau kita tuh bisa berasumsi nih secara lebih luas terkait dengan maknanya, maka penulisan kata hari itu adalah satu kesatuan dari nama hari tersebut. Seperti itu. Contohnya misalnya hari ibu. Nah, hari ibu itu adalah kata harinya itu satu kesatuan dengan kata ibu, teman-teman. Jadi ketika ditulis, H-nya itu ikutan kapital. Misal kita sebutin saja nih langsung ibu. Ini konteksnya itu masih luas. Kita bisa berasumsi yang lebih panjang gitu kan terkait dengan kata tersebut. Maka kata harinya itu adalah satu kesatuan dari penulisan perayaan tersebut, seperti itu. Jadi semacam kayak misalnya hari Natal, itu yang tadi sudah aku sebutkan, itu penulisan hanya nggak perlu kapital. Tapi kalau nanti konteksnya luas kayak hari ibu, hari buruh, maka penulisannya harus kapital di awal kata harinya, seperti itu. Lanjut, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama unsuran peristiwa sejarah. Contohnya di sini ada Perang Dunia Kedua dan juga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, bedanya dengan poin bawahnya teman-teman, ketika dia tidak digunakan sebagai nama peristiwa sejarah itu dia nanti akan non kapital. Contohnya itu apa? Gampangannya teman-teman untuk bisa bedainnya itu adalah perbedaan dengan poin yang di atas itu ketika di contoh yang kedua itu ada resiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini dia tuh masih menandakan pertanyaan. Perang dunia kita kenal ada perang dunia yang satu dan yang kedua. Nah, bedanya dengan yang di atas tadi ketika dia dikutip sebagai nama peristiwa sejarah, dia itu lebih ditulis spesifik, teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus tahu nih, sebenarnya perang dunia ini yang dimaksud perang dunia keberapa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Di sini contohnya ada benua Afrika, Gunung Semeru, Desa Sentul. Nah, teman-teman, ketika nama geografi ini diikuti dengan nama diri, maka penulisannya akan kapital. Jadi benua Afrika, Gunung Semeru, Desa Sentul itu akan kapital. Berbeda dengan poin yang di bawah ya, untuk unsur geografi yang tidak diikuti nama diri, dia nggak perlu kapital karena subjek yang tuju itu belum jelas, teman-teman. Poin selanjutnya, huruf kapital itu tidak digunakan kepada nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya di sini ada jeruk Bali, terong Belanda, di mana keduanya ini dia itu bukan asalnya dari sana ya teman-teman, tapi di sini adalah nama jenis yang dapat disejarkan dengan nama jenis lainnya. Contohnya kayak nama jeruk, dia jeruk nipis dan lain sebagainya. Lanjut, huruf kapital itu digunakan sebagai nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, di sini kebalikan dengan poin yang di atas. Di sini ada batik Cirebon dan juga soto Banjar.
Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama. Semua kata itu bisa bentuk ulang utuh, nama negara, lembaga, badan organisasi, dokumen, dan lain sebagainya. Kecuali kata tugas. Di sini ada contohnya, ada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini undang-undang itu ada kata ulang utuh ya. Lanjut, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang penggunaan bahasa Indonesia, di mana tentang itu masuk ke dalam kata tugas. Jadi dia nggak perlu kapital. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa. Di sini contohnya ada buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, di sini kata ke itu adalah kata tugas, teman-teman. Jadi dia ditulis kecil saja, tidak perlu kapital. Nah, hal ini berbeda dengan kata dari, di mana dia di sini sebagai posisi awal judulnya, maka penulisannya akan tetap kapital. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama gelar dan juga nama pangkat. Di sini ada contohnya ada SE, MSI, dan juga HJ. Seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Di sini contohnya ada kapan Bapak berangkat, di mana Bapak ini sebagai bentuk sapaan dari Hasan untuk bapaknya. Nah, di sini ada soal, teman-teman. Kalau kalian sedang nonton video ini bisa di-pause dulu untuk dicari jawabannya apa. Kalau udah, bisa kita langsung bahas. Oke, di sini ada pertanyaan terkait penggunaan huruf kapital yang benar, kecuali berarti kita cari yang salah. Di poin A ada pengusahaan Makassar, teman-teman. Di sini dia ada nama kota, maka dia ditulis menggunakan huruf kapital karena dia adalah nama diri ya, teman-teman ya. Lanjut, ada ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dia diikuti dengan nama dirinya, maka penulisannya juga betul sekali, dia kapital di setiap awal katanya. Selanjutnya, yang poin B, sepanjang perjalanan kapal yang kami tumpangi ke Kepulauan Krakatau terus diguncang gelombang. Kata kepulauan ini adalah nama diri juga, teman-teman, nama suatu tempat, maka penulisannya juga akan kapital, seperti itu. Selanjutnya, yang di poin C, kebebasan dapat Anda rasakan saat bersepeda di jalan lingkar luar Jakarta. Kata Anda itu adalah kata sapaan ya, teman-teman, tetapi konteksnya di sini dalam penulisan huruf kapital, penggunaan kata Anda maupun dia ditaruh di awal ataupun di akhir ataupun di tengah, penggunaannya tetap kapital. Dan di sini yang salah itu di bagian jalan lingkar luar, di mana kata jalan, teman-teman, ketika dia diikuti dengan nama diri atau nama jalan tersebut, penggunaannya harus kapital nih. Harusnya dia diawali dengan huruf J yang kapital, bukan kecil. Kecuali jika dia nantinya konteksnya tidak digunakan sebagai nama diri atau dia penulisannya cuma jalan, tidak diikuti dengan nama dirinya. Selanjutnya yang D, di sini ada kata desa Pandes Sempokan. Nah, di sini nama desa diikuti dengan nama dirinya, maka sama halnya kayak tadi, dia harus kapital. Nah, di poin yang E kita langsung nemuin ada toko Hasta Kreasi. Ini juga sudah benar, ketika nama tempat atau geografi diikuti dengan nama diri, maka penulisannya kapital. Sehingga dapat kita temukan opsi yang tepat itu opsi yang C. Oke, lanjut di next video.